Selamat siang. Siang Bu. Bagaimana duduknya? Apa sudah nyaman? Sudah. Sepertinya sedikit tegang nih, relax aja ya, santai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Anda mengatakan kabar Anda baik, tapi terlihat dari raut wajah Anda sepertinya tidak terlihat baik-baik saja. Ya seperti itu. Oke, sebelum kita memasuki inti konseling, sebelumnya apakah pernah mengikuti konseling? Belum. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya konseling itu seperti apa. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan kepada individu untuk membantu individu tersebut memecahkan masalah. Dalam konseling ini ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Asas kerahasiaan ini dimana semua cerita-cerita yang kamu ceritakan terhadap saya itu dijamin kerahasiaannya. Lalu ada asas keterbukaan, di mana saya ingin kamu menceritakan seluruh cerita kamu dan secara terbuka terhadap saya. Dan juga ada terakhir itu asas kesukarelaan, di mana kamu datang kepada saya ini secara sukarela, seperti itu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti ya? Oke, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya nih. Tadi saya sudah bilang nih, kamu bilang baik-baik saja, tapi terlihat dari raut wajahnya tidak baik-baik saja. Ada apa nih? Bisa diceritakan kepada saya? Jadi sebenarnya tuh saya ada masalah karena berhubung dengan adanya COVID ini kan, jadi perkuliahan saya itu semuanya online kan. Yeah. Terus habis itu, tapi di kampus saya itu beda dengan kampus yang lain, karena yang pertama tuh saya itu tidak pernah dapat materi dari dosen langsung, dan tidak pernah ada yang namanya bertatap muka dengan dosennya secara online, itu tidak pernah ada. Tapi yang ada di saya ini itu hanya ada seperti tugas online, bukan malah perkuliahan online. Nah, karena itu saya jadi banyak yang saya skip gitu tugas-tugasnya. Oke, bagaimana bila kita membahasnya satu-satu nih? Tadi kan kamu mengatakan bahwasanya dosen nih banyak yang jadi bukan ngasih materi online tapi tugas online. Terus jadinya kamu nih yang kedua nih, jadi kamu tuh merasa males dan nggak mengerjakan tugas tersebut. Oke, bagaimana kalau kita membahas tentang yang pertama nih, dosen yang tidak memberikan materi. Apakah sebelumnya pernah dikomunikasikan dengan dosen tersebut? Sudah pernah, kebetulan banyak. Biasanya kan kalau misalkan ada tugas-tugas itu biasanya dosen yang langsung tanya ke saya. Nah, tapi udah pernah saya tanyakan kepada dosennya, tapi tidak ada jawaban. Malah ada dosen baru, kan ini kan semester baru, jadi dosennya baru, dan itu benar-benar gak ada komunikasi apapun dengan ketua kelasnya kayak gitu. Oh, jadi emang dosennya nih yang kurang komunikasi juga ya, Iya. dengan ketua kelasnya seperti itu. Oke, apa sih yang menyebabkan kamu nih merasa malas gitu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, padahal kan dosen tersebut kan sudah memberikan tugas gitu. Jadi kenapa alasannya mengapa kamu malas mengerjakan? Sebenarnya banyak sih alasannya. Yang pertama tuh karena kan kita nggak pada paham tuh sama materi yang dikasih, karena benar-benar nggak ada penyampaian apapun, dan itu pun cuma benar-benar tugas, pure tugas. Terus yang kedua karena di waktu gitu loh, jadi saya jadi males gitu, terburu-buru. Apalagi kan kalau di rumah aja itu kan kayak banyak jadi males-malesannya ya. Nah, tapi saya yang ketiga tuh saya lebih sering banyak mengisi waktu kosong saya dengan membuat video gitu. Jadi saya jadi lebih senang membuat video dibandingkan mengerjakan tugas tersebut. Iya, jadinya ini ya kayak ke distract juga ya, karena udah terlalu lama karantin juga di rumah. Iya. Jadi lebih suka melakukan hal lain dibanding mengerjakan tugas, karena tugasnya pun diberikannya terkadang karena nggak dikasih materi, jadi bikin kurang paham seperti itu ya. Iya, karena bukan hanya saya gitu, teman-teman saya pun sama. Jadi kayak kayak keikutan juga gitu loh malesnya, karena teman-teman saya pun banyak yang nge-skip gitu. Sebenarnya nggak males sih, cuman kayak jadi nge-skip aja gitu, nggak tahu kenapa. Oke, saya mengerti perasaan kamu. Mungkin emang karena ya itu tadi sudah terlalu lama di rumah aja, jadi untuk belajar secara online pun terasa aneh kan dibanding belajar offline seperti itu ya. Selain ada rasa males itu, ada rasa lain lagi nggak sih? Maksudnya kayak karena udah di rumah
aja, nggak kuliah secara langsung tatap muka dengan dosen tidak memberikan tugas seperti waktu offline gitu. Ada perasaan lain nggak sih yang kamu rasakan? Ada sih, karena udah 3 bulan jadi kayak ngerasa bosan aja gitu di rumah. Bisa Anda jelaskan kepada saya rasa bosan seperti apa yang Anda rasakan? Jadi apa ya, karena kan di rumah aja tuh bener-bener nggak keluar, apalagi saya tuh tipe orang yang nggak bisa kalau misalkan di rumah aja gitu. Saya tuh nggak banyak banyak berekspresi di luar gitu kan. Nah terus jadi karena di rumah aja jadinya saya ngerasa jenuh gitu, karena kan nggak pernah ketemu teman-teman juga kayak gitu sih. Oh, oke. Tapi kalau misalkan terkait dengan kuliahnya tapi kalau misalkan pembelajaran yang lain-lainnya selain dosen yang tadi itu apakah lancar-lancar saja? Lancar sih, cuman ada beberapa aja yang kayak dosen baru yang nggak pernah kenal sama sekali di semester sebelumnya, nggak pernah ketemu, itu aja sih kendalanya. Oke, jadi yang Anda maksudkan nih seperti karena udah terlalu lama di rumah, terus udah gitu jadinya punya rasa males untuk ngerjain tugas, dan juga ditambah dengan dosen yang jarang banget memberikan materi tapi hanya memberikan tugas saja, seperti itu ya. Oke, saya simpulkan terlebih dahulu ya setelah diskusi kita tadi. Jadi kesimpulan sementaranya yang pertama itu dosennya ini selama kuliah online ini kurang memberikan materi dan itu kurang jelas. Yang kedua, dimana kamu ini jadi merasa malas karena dosen tersebut kurang memberikan materi yang jelas seperti itu ya, dan jadi kamu nih lebih suka melakukan kegiatan lain sehingga tidak mengerjakan tugas tersebut. Apakah benar begitu? Iya benar. Oke. Iya benar. Padahal saya tuh emang udah niat mau ngerjain, karena sebelum-sebelumnya juga saya selalu mengerjakan tugas kalau misalkan nggak kuliah online. Jadi karena dosen yang seperti itulah yang menyebabkan kamu nih jadi merasa malas untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Oke, baik. Usaha apa sih yang udah kamu lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan kamu ini? Jadi saya sudah berusaha untuk selalu mengerjakannya walaupun saya tidak tahu itu benar atau tidak. Oke, saya sangat menghargai usaha kamu ya, walaupun kamu tidak tahu jawabannya benar atau tidak, tapi setidaknya kamu sudah berusaha seperti itu. Saya juga pernah kok merasakan itu waktu dulu zaman sekolah, maksudnya kayak merasa malas karena dosennya juga kurang jelas memberikan tugas, apalagi itu saya aja yang offline saya masih suka merasa malas, gimana kalian yang saat ini lagi di rumah aja gitu yang kuarantin kayak gitu ya. Dan saya pun saat itu bisa mengatasi hal tersebut gitu loh. Jadi karena ini kan sudah kewajiban kamu untuk mengerjakan tugas gitu. Kalau misalkan kamu melewatkan tugas, nanti kan yang bermasalah berarti nilai kamu gitu. Jadi diusahakan kamu tetap mengerjakan tugas dengan semampu kamu, seperti itu ya. Iya Bu, jadi seperti itu. Jadi saya berpikir saya lebih baik mengerjakan hal-hal yang membuat saya bahagia gitu loh Bu, dibandingkan saya harus mengerjakan tugas-tugas yang malah menambah pikiran saya kayak gitu. Akan tetapi sebenarnya kan tugas-tugas tersebut kan juga kewajiban kamu gitu loh. Karena kondisi yang seperti ini, jadi mungkin mengharuskan kamu mengerjakan tugas yang seperti ini dalam kondisi seperti ini, tidak di gedung, di tempat kuliah seperti itu gitu. Bukankah memang seharusnya ini hal yang harus kamu lakukan gitu, karena ini kewajiban kamu kayak gitu kan? Iya, tapi saya tetap mengerjakan kok. Cuman ada beberapa aja yang suka saya skip karena emang benar-benar udah nggak bisa banget kayak gitu. Oke, saya menghargai perasaan kamu ya. Tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu membuat video-video yang tadi kamu maksudkan itu. Video seperti apa sih yang bisa membuat Anda nih jadi lebih santai mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan tugas? Jadi video-video yang saya buat itu kayak video beauty content gitu loh Bu. Nah tapi sebenarnya saya pun nggak pernah melupakan tugas-tugas sih. Saya sudah menyeimbangi sebaik mungkin, kan, tetapi karena saya sudah merasa saya tidak bisa, jadinya saya tinggalkan kayak gitu. Jadi saya tidak ingin kayak
nggak mau maksakan otak saya untuk terus bekerja, Bu. Nah, soalnya saya pun terbagi gitu loh, karena kan saya lagi ada penelitian ilmiah. Ya. Jadi saya lebih memfokuskan kepada penelitian ilmiah tersebut dibandingkan tugas-tugas saya kayak gitu. Oke, saya mengerti. Bisakah Anda sampaikan kepada saya apakah penelitian tersebut atau tugas tersebut yang saat ini tuh sangat Anda prioritaskan atau sangat Anda dahulukan? Kalau saya lebih mendahulukan PI sih, Bu, karena kan itu persyaratan untuk saya skripsi. Jadi kalau misalkan PI saya tidak lulus, saya tidak bisa skripsi seperti itu. Oke, saya paham. Oke, kita fokuskan terhadap masalahnya tadi ya. Yang pertama kan karena dosennya tersebut kurang menjelaskan materi, lalu kamu nih jadi malas untuk mengerjakan tugas seperti itu dan jadi ke distract melakukan hal-hal lain dibanding mengerjakan tugas tersebut. Saran saya sih mungkin kamu nih bisa mencoba untuk meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Kalau misalkan kayak ke distract dengan hal tersebut, mungkin Anda bisa membuat jadwal. Misalkan hari ini Anda jadwal membuat video, hari ini Anda untuk mengerjakan tugas, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Dan kamu juga bisa mencari informasi tentang mata kuliah yang kamu lewati tersebut lewat kakak tingkat ya, karena kakak tingkat kan biasanya lebih banyak tahu tentang mata kuliah sebelum di semester sebelum yang kamu lalui seperti itu. Lalu rencana apa nih yang sekiranya akan kamu lakukan ke depannya nanti? Ya, saya sih sudah ada niatan untuk ngecek kakak tingkat saya, cuman karena mereka juga lagi sibuk skripsi, jadi kayak terhambat juga gitu, Bu. Oke, rencana kamu sudah tepat ya. Jadi menghubungi kakak tingkat untuk menanyakan tentang mata kuliah kamu tersebut. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya kamu nanti akan berusaha untuk menghubungi kakak tingkat untuk menanyakan tentang mata kuliah yang kamu lewati gitu, dan kamu juga semoga bisa berusaha untuk menghilangkan rasa malas tersebut ya kalau sudah tahu informasi dari kakak tingkat seperti itu. Saya rasa kita telah sukses dalam konseling ini dan siap untuk diakhiri. Bagaimana menurut Anda? Sudah cukup. Oke, semoga konseling kali ini dapat bermanfaat untuk kamu ya, dan semoga kamu mendapat perubahan yang baik untuk terkait dengan tugas dan rasa malas kamu seperti itu. Terima kasih ya sudah mau bercerita dengan saya. Oke, Bu, sama-sama. Makasih juga sudah membantu saya. Iya, kalau begitu selamat siang. Siang.